Apa kabar? Ketemu lagi sama aku di Shane Kamarti. Udah lama banget kita nggak ketemu dan hari ini aku akan cerita sama kalian tentang pengalaman aku kena fistula ani. Anyway, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. 1 minggu yang lalu aku melaksanakan menjalani operasi fistulektomi ini untuk mengangkat fistula ani aku. Aku akan cerita dulu secara runtut dari kejadian awal mula keluhan ya. Jadi keluhan aku itu udah terjadi kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi di tahun 2023 aku mengalami benjolan di dekat anus itu berupa bisul yang berisi nanah. Dan itu waktu itu sudah aku periksakan ke dokter, tapi aku nggak dicek secara langsung apa bentuk benjolannya itu nggak sembuh. Jadi karena memang bukan obatnya kan. Beberapa waktu aku diemin aja karena aku malu untuk periksa. Karena lokasinya kan ada di tempat tersembunyi gitu ya. Aku ngerasa kurang pede gitu. Apalagi waktu itu fase ke-1 aku adalah di puskesmas. Dimana di puskesmas itu ruangan periksanya itu kayak ada di satu ruangan ada beberapa dokter dan itu nggak nyaman gitu untuk periksa. Dalam seiring berjalannya waktu bisulnya pecah, mengeluarkan nanah dan darah. Aku pikir itu sudah sembuh, sudah baik-baik aja, tapi ternyata belum. Dan karena itu terjadi berulang secara terus-menerus sampai tahun 2026. Jadi siklusnya adalah bisulnya tumbuh, kemudian matang, pecah, keluar nanah, keluar darah, habis itu sembuh lagi, kayak sembuhnya 2 hari 3 hari sembuh, habis itu jadi bisul lagi, pecah lagi, keluar nanah lagi, keluar darah lagi, sembuh kayak gitu terus. Nggak nyaman, sakit banget ketika bisulnya tuh lagi mateng-matengnya tuh sakit banget sampai ada momen dimana aku nggak bisa jalan karena sakit-sakitnya. Tapi karena posisinya itu aku posisi sakitnya itu kan ada di tempat tersembunyi itu tadi dan aku nggak pede, aku takut untuk periksa, akhirnya aku nggak periksakan. Itu kesalahan aku. Tahun 2025 aku pindah vaskes ke klinik dengan harapan bisa mendapatkan penanganan yang lebih bagus. Maksudnya di puskesmas bagus, tapi aku pengen pengalaman yang lebih lebih nyaman untuk aku pribadi, yang lebih nyaman untuk aku. Jadi aku pindah ke klinik lain. Tapi aku tetap belum periksa si fistula ini, si bisul ini aku belum periksakan. Habis itu aku di tahun 2026 ini banyak ada yang berita bahwa karena di Makarim itu sakit fistulani dan harus dioperasi. Aku cari tahu tuh apa fistulani, kan kita penasaran juga kan. Ternyata kok gejalanya sama dengan yang aku alami selama beberapa tahun ini. Akhirnya aku memutuskan untuk periksa itu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di bulan Mei aku periksa. Di bulan April aku periksa. Akhirnya di bulan April aku periksa ke dokter menggunakan BPJS. Periksa ke dokter menggunakan BPJS, diperiksa sama dokternya, dilihat dari luar itu dengan keluhan-keluhan yang aku sampaikan selama 2 tahun mengalami bisul, 2 tahun lebih mengalami bisul yang berulang dan gak sembuh-sembuh. Dokter curiga, jangan-jangan ini bukan bisul biasa, jangan-jangan ini fistula. Aku takut, masa fistula sih dok gitu, bisul aja kali gitu. Terus kan, coba kita obatin dulu. Akhirnya diobatin 2 kali siklus, karena 2 kali siklus minum obat, antibiotik dan sembuh. Akhirnya dokter memutuskan untuk dirujuk ke dokter bedah. Waktu itu dokter bilang, ini harus dirujuk ke dokter bedah, tapi tergantung sama kamu mau nggak dirujuk. Kalau nggak mau ya kita obatin lagi. Karena aku udah nggak nyaman dengan ini dan aku takut dia menyebar, dan aku memutuskan setuju untuk dirujuk ke dokter bedah. Ke dokter bedah aku datang, tetap diperiksa dari bagian tubuhnya, diperiksa sama dokternya dan lumayan sakit sih waktu itu. Dan dokternya bilang kalau memang ada saluran di dalam, jadi ini memang fistula. Dia apa yang dokter bilang di klinik itu benar, ini memang harus dioperasi, satu-satunya cara untuk menyembuhkannya. Nggak ada cara lain karena harus dihilangin si salurannya itu, kalau nggak dia akan menyebar, bisa lebih panjang, bisa bercabang dan lain sebagainya, bisa menimbulkan bisul baru yang asalnya adalah rambatan dari si fistula itu. Akhirnya dengan keberanian yang nggak berani-berani amat, aku memutuskan untuk dioperasi aja sesegera mungkin gitu kan. Dokter bilang sesegera mungkin, kalau nggak nanti muncul bisul-bisul atau fistula-fistula. Kita operasi di hari Senin kemarin tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa. Ketika operasi aku dipakein bius spinal, jadi setengah badan aja yang mati rasa. Habis itu operasinya kurang lebih 1 jam pakai fistulektomi, jadi jaringannya, salurannya itu diambil, kemudian di kulitnya itu dibuka biar nggak menimbulkan luka baru. Luka baru. Kulitnya itu dibuka ini kayak kuku, dijahit samping-samping agar nggak menimbulkan saluran baru. Habis itu jadi lukanya itu terbuka, di dekatnya dubur itu ada luka terbuka yang sampai sekarang masih belum sembuh sih sebenarnya. Lukanya masih terasa agak nyeri, tapi nggak senyeri itu, malah lebih nyeri ketika sebelum dioperasi. Itu lebih, hari pertama itu aku nggak ngerasa nyeri sama sekali. Jadi setelah operasi itu dokternya visit dan dokter bilang si fistulanya aku itu panjangnya kurang lebih 4 cm. Jadi emang lumayan panjang karena emang udah agak lama juga kan sakitnya. Aku juga tanya nanti nyeri nggak, apakah ini akan nyeri banget gitu.
oh tenang saja, sebelum nyeri kamu akan dikasih obat, jadi kamu nggak akan ngerasa nyeri. Nah udah, akhirnya aku minum. Yaudah, kayak aku, oh berarti nggak akan nyeri. Karena aku takut nyeri, ternyata tidak nyeri guys. Jadi selama di rumah sakit selama 4 hari itu aku sama sekali tidak merasakan nyeri apapun. Habis itu besoknya paginya setelah aku operasi malam itu, hari Selasa kan aku udah disuruh mandi, enggak sih, aku disuruh berendam. Jadi berendam pakai PK, kalium permanat ya. Itu habis kasanya sama tamponnya diambil. Aku udah disuruh buang air besar, tapi aku belum bisa, jadi aku bisa buang air besarnya itu besoknya. Habis itu apa ya, udah, jadi setiap hari aku sampai sekarang masih berendam duduk pakai kalium permanat pakai PK itu biar cepet kering. Habis itu ketika diperiksa sama dokter, lukanya itu memang harus lukanya memang disengaja untuk terbuka agar bisa tumbuh daging baru. Daging barunya ini fungsinya ya biar dia nggak tumbuh saluran baru, dia harus tumbuh daging baru dan kulit baru sendiri. Gitu deh. Terus aku kemarin udah kontrol ke dokter dan bagus semuanya, alhamdulillah. Nanti kontrol lagi 2 minggu sekali untuk cek lukanya, karena lukanya memang nggak ditutup kan. Jadi oh ya, dijahitnya itu jahit yang nggak diambil ininya, jahit yang nggak diambil jahitnya, nggak diambil benangnya. Jadi benangnya nanti gabung sama kulit aku, daging aku gitu. Nah, kurang lebih penyembuhannya total itu untuk kembali seperti semula 1 tahun sampai dia bisa elastis lagi kulitnya dan tumbuh. Tapi mungkin kalau dagingnya aku lupa ya, 3 bulan, 4 bulan atau 5-6 bulan, pokoknya aku disuruh banyak-banyak makan protein untuk membangun dagingnya itu. Jadi bagaimana untuk rasa sakitnya? Berapa 1/10 sakitnya cuman 3 aja guys. 3 itu pun waktu kemarin aku itu angkat-angkat. Jadi aku angkat-angkat berat, aku ngangkat apa ya, angkat air ditimba gitu karena mati lampu. Jadi aku bersih-bersih, beres-beres, angkat-angkat dan itu sakit karena ditekan kan. Jadi nggak boleh ternyata. Tapi selebihnya aman banget, nggak sakit. Tapi waktu itu sakit, tapi aku bawa tidur dia sembuh. Jadi kayaknya emang kecapean aja. Terus yang masih ini sakitnya mungkin encok ya, apa sih, kayak di tempat biusnya itu, di pinggang itu, kalau nggak pas gitu atau kecapean sakit. Jadi karena waktu itu aku angkat-angkat barang berat dan lama gitu ya, angkat-angkat itu, jadi sakit, pinggangnya sakit, bokong aku sakit. Jadi tapi nggak apa-apa, itu sakitnya cuma 3 aja. Tapi Allah 4 deh. Gitu, masih 3-4 lah, tapi masih aman lah gitu sayang. Ini sangat tidak runtut ceritanya. Mungkin teman-teman kalau ada yang ditanyain, teman-teman komen aja di bawah, nanti aku jawabin kali ya. Tapi nggak tahu kapan jawabnya. Ya gitu aja, terima kasih udah nonton video aku. Semoga kalian baik-baik aja. Dan kalau kalian lagi mau menjalani operasi fistula ini, semoga lancar ya operasinya, karena ini demi kesehatan kalian. Jadi ini operasi untuk mengangkat penyakit guys, jadi harus dilakukan biar kalian bisa hidup dengan nyaman. Yeay. Oke, aku juga terima kasih banget sama dokternya, sama dokter bius, sama dokter bedah, sama dokter anestesi, sama dokter umum yang benar-benar baik banget sama aku, yang sangat-sangat profesional, sangat-sangat, aku cinta banget sama mereka. Dan ya aku merasa disayang gitu sebagai pasien, meskipun aku pakai BPJS. Jadi ini semua dibayar pakai BPJS mandiri aku. Jadi nggak mengeluarkan uang sepeser pun, aku cuma iuran bulanan aja gitu. Jadi itu guys manfaatnya kalau teman-teman punya BPJS, punya asuransi kesehatan. Tapi semoga asuransi kesehatan itu nggak kepakai gitu ya. Semoga sehat-sehat selalu. Itu apa lagi ya? Udah kali ya. Mungkin teman-teman boleh tanya, kalau ada pertanyaan tanyain aja di bawah, nanti aku jawab. Dadah, assalamualaikum.